Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma hikmatus salihin. Amma ba'du, qala musannif rahimahullah, nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain, amin. Kita akan lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah sampai dengan halaman 88 ya. Garis ke-16 dari atas. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana bahasan kita pada pagi hari ini masih dalam perkara al-munjiyat, perkara-perkara yang perkara-perkara yang menyelamatkan dan juga membahagiakan ya daripada orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, yaitu pada ar-raja wal khauf, sifat roja, harapan dan juga rasa takut. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bersama prasangka hambaku. Maka hati-hati berprasangka kepada Allah, karena Allah bersama prasangka kita itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau prasangka kita baik, maka baik. Kalau prasangka kita jelek, maka jelek. Ada orang sakit, dia berprasangka kepada Allah, dia mengatakan Allah sayang sama saya, Allah ingin mengampuni dosa-dosa saya dengan penyakit ini, Allah ingin mensucikan diri saya. Itu prasangkanya. Maka seperti itulah ya takdir Allah kepadanya, ketentuan Allah kepadanya. Tapi jika ada orang sakit, dia berkeluh kesah, dia nggak terima, dibilang ini apa ini begini, saya udah ibadah, saya udah sholat, apa arti semua itu, saya masih dikasih sakit begini, ya, begitu. Merasa bahwa musibahnya itu adalah perkara yang buruk buat dia, perkara yang jelek daripada dirinya. Maka seperti itulah prasangka Allah kepadanya. Seperti itu kejadiannya. Na'udzubillah. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Ya, ini hadisnya tidak dilanjutkan. Ya, hadisnya masih cukup panjang ini. Dikatakan faman dzakarani bi nafsi dzakartuhu bi nafsi. Siapa orang yang mengingatku dalam kesendiriannya, dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Allah ma'i, Allah nadiri. Ya, Allah bersamaku, Allah memandangku. Begitu. Allah yattali alayya, Allah meliput semua tingkah lakuku. Ya, ingat sama Allah ketika mau tidur, maka Allah bersamanya ketika kita sedang tidur. Begitu. Allah sebut nama kita di malam tersebut di mana kita terlelap pulas. Jadi senantiasa mengingat Allah dalam diri kita, Allah kenang kita di dalam zatnya Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita sampai
sebut Allah, diingat Allah di dalam zatnya subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Wa man dzakarani fil mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Siapa orang yang mengingat aku di dalam kelompok jamaah, ya, begitu, maka aku akan mengingatnya, menyebutnya di dalam kelompok yang lebih baik dari kelompok mereka, yaitu kelompoknya malaikat. Allah sebut namanya di hadapan malaikat. Ya, nah ini dalil di mana zikir bersama ada mustahab, dianjurkan, bukan perkara yang disebut dengan bid'ah atau segala macam. Itu disebutkan, wa man dzakarani fil mala'in dzakartuhu fil mala'in khairun minhu. Allah sebutkan di kelompok yang lebih baik daripada kelompoknya. Artinya kalau orang berzikir di dalam jamaah, ya berarti kan zikir bareng-bareng. Ya, tadi habis sholat kita berzikir, bareng-bareng kita berzikir, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau kita bangun tengah malam, ya kemudian kita mau tidur lagi, terbangun apa bahasa orang Betawinya, mendusin. Ya, mau tidur lagi kamu bangun terus gitu ya. Katakan jam 1 malam kita terjaga, waktu tahajud masih lama, kita mau tidur lagi, sunnah ya zikir, kita baca zikir yang tadi itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lalu ditambahkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian kalau dia beristighfar, Allahumma ighfirli dzunubi, atau dia berdoa, doa apa yang dia mau panjatkan, begitu, maka Allah Subhanahu wa taala dia akan menjaga hamba tersebut dan akan mengabulkan hajat-hajatnya, mengampuni dosa-dosanya dan mengabulkan hajatnya. Jadi sekedar mendusin di tengah malam, begitu, terus kita zikir sebentar, ingat Allah, maka kita dapat pengkabulan doa dan juga diampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Hadisnya sahih dalam kitab Al-Adhkar disebutkan. Jadi zikir kita habis sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu selama kita belum berubah tempat duduk kita, zikir itu, malaikat berzikir tersebut, malaikat doain kita. Malaikat terus mendoakan kita. Begitu. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Didoakan sama malaikat. Jadi zikir itu sebelum merubah kaki 10 kali, habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Ya, 10 kali. Kalau habis isya enggak disunahkan, tapi mau dibaca ya silakan aja. Habis sholat zuhur enggak juga, habis sholat asar enggak juga. Hanya sholat maghrib dan sholat subuh. Begitu ya. Sama Allah ma'ajirna minan nar. Ya, 7 kali. Itu juga habis sholat maghrib dan sholat subuh. Di kita itu dibaca cuma nggak sampai 10, tapi di tiap sholat dibaca. Di masjid-masjid kita nih kalau saya perhatiin, tiap habis sholat mesti dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tapi 5 kali, 4 kali begitu ya, 4 kali biasanya, 4 kali dibaca. Ya. Saya sendiri sebetulnya agak heran awal-awal, kok dibaca zikir itu tiap sholat, tapi enggak 10, 4 kali. Padahal hadisnya jelas habis sholat subuh atau sholat maghrib. Kenapa di kita di Indonesia ini, di Jakarta yang saya tahu, itu baca tiap habis sholat dan enggak habis 10, 4 kali. Saya hitung tuh 4 kali kali 5, 20. Habis maghrib 10, habis subuh 10, 20 juga. Oh ternyata orang kita dikredit, dicicil. Ya, kalau sekaligus 10 mungkin berat ya.
jamaah sudah keburu kabur gitu, lama benar zikirnya, begitu. Akhirnya dibaca 4 kali aja, 4 kali setiap habis sholat 20 juga, begitu ya, sudah baik, sudah nggak apa-apa, ya seperti itu. Ala kulihat, bahkan jadi zikir yang kita baca tadi bareng-bareng bersama, apakah itu tidak ada dasarnya? Zikir keras, kita nggak nyinggung yang lain, nyinggung hadis ini aja yang disebutkan. Ya, Maman zakaroni fil malain zakartuhu fil malain khairun minhu. Ya, artinya kita berzikir menyebut Allah, berzikir kepada Allah dalam satu kelompok jamaah pada sholat, jamaah sholat subuh. Ya, maka Allah sebut nama kita semua di kelompok yang lebih baik daripada kelompok kita, yaitu di hadapan para malaikat. Jadi nggak salah zikir habis sholat bareng-bareng, nggak salah. Kalau ada yang mau zikir sendiri, ya terserah aja. Rasulullah sendiri itu di banyak riwayat hadis mengatakan, ya silakan dan baca kitab Al-Adhkar di sana tuh lengkap zikir habis sholat. Sahabat mengatakan, kami tahu Rasulullah itu selesai sholat karena kami mendengar zikir beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehabis sholat. Berarti kalau zikir kedengeran, ya zikirnya kan jangan pelan. Begitu ya. Memang ada riwayat Rasulullah sir dalam zikir, nggak jadi pertentangan sebetulnya, nggak masalah. Yang baca zikir habis sholat kenceng kan tujuannya supaya mengajak jamaah yang lain untuk berzikir. Dan wallah saya nggak pernah hafalin zikir habis sholat, ya kecuali dengan cara berzikir bersama jamaah. Hafal sendiri itu kalau habis sholat di masjid-masjid zikirnya sendiri-sendiri. Saya ragu anak-anak kecil itu apa bisa dizikir habis sholat nanti generasi selanjutnya. Ya, yang bapak-bapaknya jam sholat banyak yang bangun berdiri, pergi udah bagaimana bocah gitu. Apa di rumahnya diajarin sama orang tuanya? Enggak. Apa dia di tempat pengajian diajarin sama guru ustadz pengajinya? Mungkin, tapi nggak semua anak ngaji. Tapi kalau sholat ke masjid, ke musola, insya Allah dia datang. Dan kita semua yang hadir di sini mungkin ya sama kayak saya, nggak ada yang nggak pernah ngapalin zikir sholat ya. Ada yang pernah ngapalin? Enggak. Kok hafal? Ya karena setiap hari dengar dari kecil ya. Begitu itu tujuannya. Itu tujuannya. Jadi nggak keliru, nggak salah. Jangan bisa disalahin. Yang mau sendiri-sendiri, monggo silakan aja, nggak masalah. Cuma jangan saling menyalahkan. Ya, begitu. Waqala alaihi salatu wassalam, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis, masya Allah. Ya kalau kita baca dengan seksama, kita maknai, kita renungkan, akan meneteskan air mata kita karena merasa begitu mulianya Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita, sementara kita hambanya yang lemah, hambanya yang banyak dosa. Begitu. Allah sayang, Allah pemurah, Allah pemaaf, Allah pengampun. Dikatakan ya Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yabna Adam, wahai anak Adam, ya innaka ma da'autani, sesungguhnya engkau selama kau memanjatkan doamu kepadaku, warajautani, dan engkau berharap kepadaku, ghafartu laka, aku ampuni untukmu, ala ma kana minka, ya terhadap apa yang ada pada dirimu dari dosa-dosa, wala ubali, dan aku tidak peduli dengan dosa-dosa tersebut. Selama kita berharap, berdoa dan berharap kepada Allah, itu doa. Jadi intinya orang berdosa itu dia cuma diminta Allah supaya nyesel dari dosanya, nggak diminta ngeluarin duit untuk nebus dosanya, enggak. Ya, dan diminta untuk membunuh dirinya sendiri kayak orang-orang Bani Israel, tidak. Ya, nyesel terhadap dosanya, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan, aku ampuni apa saja yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Allah katakan, aku tidak peduli, wala ubali, aku nggak peduli.
Ibna Adam, kata Allah, anak Adam. Lau balagta dzunubaka, kalau sampai dosa-dosamu itu anana sama ke puncak langit, ke atap langit itu, dosa itu banyaknya, artinya sampai ke langit itu dosa saking banyaknya. Ya, tsumastaghfartani, kemudian kau beristighfar kepadaku. La tusyrik bi syai'a, la tusyriku bi syai'a, dan kau tidak menyekutukan aku dengan apapun. Beriman kepada Allah, la ataituka, la begitu. Tsumastaghfartani ghafartu laka, kemudian kau mohon ampun kepadaku, maka aku ampuni untukmu. Ibna Adam, kata Allah, anak Adam, innaka law ataitani bi ghurabil ardi, ya, jika engkau datang kepadaku dengan sepenuh dunia ini, sepenuh bumi ini, khotoya, dosa-dosa. Dosanya bukan lagi mentok ke langit, dan bumi ini penuh sama dosanya. Ya, tsumma laqitani, dan kemudian kau jumpai aku. Wala tusyrik bi syai'a, dan kau tidak menyekutukan aku. La ataituka bi ghurabiha maghfiratan, aku akan datangi engkau dengan sepenuh dunia tersebut, sepenuh bumi tersebut, maghfiratan, akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang banyak itu asal kita mohon ampun kepadanya, memohon kepadanya, Allah ampuni dosa-dosa kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah berikan ampunan maghfirahnya kepada kita, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengampun. Tapi ingat, hadis ini nanti ada hadis yang lain juga tentang kerasnya azab Allah, ya, pedihnya azab Allah, supaya berimbang. Jangan kita hanya berharap kepada Allah tapi tidak takut kepada Allah. Seperti yang kemarin kita sebutkan, bahwa takut dan harapan itu seperti dua sayap seekor burung. Ya, kalau sebelah sayap doang nggak bisa terbang ke burung, tapi kalau punya dua sayap dia bisa terbang. Begitu juga seorang mukmin, kalau dia punya takut dan harapan di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa terbang terus menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus berimbang. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau diriwayatkan, beliau mengatakan bahwasanya wallah, demi Allah, jika nanti di hari kiamat diseru kepada seluruh manusia bahwa mereka semua masuk ke dalam neraka kecuali satu orang. Seluruh manusia masuk ke dalam neraka kecuali satu orang. Beliau mengatakan, demi Allah aku berharap akulah satu orang yang masuk surga itu. Ya, semuanya masuk neraka kecuali satu orang. Sayyidina Umar bilang, aku berharap akulah satu orang itu. Ini optimis yang luar biasa. Ya. Lalu beliau melanjutkan, dan demi Allah, jika diseru pada seluruh manusia di hari kiamat bahwa semua dari mereka masuk ke dalam surganya Allah, semua manusia masuk surga, kecuali satu orang. Kecuali satu orang. Aku takut, kata beliau, aku takut Allah jadikan aku satu orang yang sial, yang gak masuk surga itu. Kalau umpama, ini kita nih perbandingan kita, kalau dibilang semua manusia masuk ke dalam neraka kecuali satu orang, ya pasti bukan saya itu. Iya, pasti bukan saya itu. Ya mungkin orang soleh, minas sholihin, wali min auliya, itu pastinya bukan saya. Ya, sebaliknya kalau dibilang semua manusia masuk ke dalam surga kecuali satu orang di neraka, kita dengar omongan itu, apa perasaan kita? Aman sudah, wis, pasti bukan ada itu dia. Satu orang itu, oh pasti si Fulan yang kerjanya mabok itu dia. Masa ada sih ya? Nah, mungkin lah, ya. Begitu. Tapi Sayyidina Umar bilang, aku takut dijadikan Allah sebagai satu orang yang sial itu. Na'udzubillah. Ya, semua masuk surga kecuali satu orang. Aku takut jadi satu orang. Itu keseimbangan antara takut dan
harapan pada dirinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan mengambil tabarruk keberkahan daripada bulan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bersama-sama membaca sirah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam rawi begitu Maulid di Al-Amin, yang insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan dari keberkahan bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Maulid ini bulan yang penuh dengan keberkahan untuk kita umat yang Nabi Muhammad. Bulan yang penuh dengan kegembiraan zahir batin buat kita semua. Ya, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mikrofonnya mana? Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa.
وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا معارك الأطهار معدن سلك الأسباب هم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسلموا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بسلك ما هدى هذه المودة أيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأبهى واليا نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. واحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع واللي في الآذان. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلك وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيق
البروز لأحمد عن إذ من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله ما كان من والد المختار عبد الله ابن عبد المطلب رأى البرهان فلكان يغر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أغز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات وصوله عدنانا فهناك كسر علم برفعه لإسماعيل كان للأمير عوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالتور من في بطنها فاستبشرت ولنا المخاض فعد رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا أبدا خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماتي جلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفيعانا وقت بين فجر أبردت شمس هدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك
برانا في ضحى ولا سوف يعتيك برانا في ضحى ولا سوف يعطيك فسر قلوبنا ذاك العطاء فسر قلوبنا ذاك العطاء وأحسن منك لم تركت عيني وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تلد النساء حاشاك يا رسول الله ترضى حاشاك يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء وفينا من يعذب أو يساء خلقت مبرعا من كل عيب خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء نبي هاشمي أرضاهي نبي هاشمي أرضاهي شمائله سماحة والوفاء شمائله سماحة والوفاء Sudah kebagian semua? Belum. Belum. Insya Allah kebagian semua. Amin. Yang kita pengen kebagian dari nasib bagian daripada syafaat yang Nabi. Mudah-mudahan kalau itu semuanya dapat, insya Allah. Itu hand sanitizer bukan minuman ya. Itu disangka minuman ya. Baik. Kalau sudah kita lanjutkan. Alhamdulillah. Fahamdan li Rabbi khassana bi Muhammadin. Akhrajana min zulmatil jahli wa dayajiri ila nuri ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia ini semua. Nikmat kita berkumpul di tempat ini seperti biasa rutinan setiap Sabtu pagi dalam rangka kajian kitab ilmu An-Nasaid Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Dan pada pagi hari ini majelis kita teristimewakan dan termuliakan dengan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam kajian kita membahas masalah al-khauf war raja, rasa takut dan harapan. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mengingatkan kita akan pedihnya azab Allah. Ada juga ayat-ayat yang mengingatkan kita kepada luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi disampaikan bahwa keduanya harus berimbang. Tapi hadirin, ada satu ayat yang disebut ulama sebagai arjal ayat fil Quran yang tadi qasidahnya kita dengar, yaitu ayat pada surat Wadduha. Katanya tadi Mursyid bilang gharaqna fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal khabar. Kami baca dalam surat Duha ayat yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Allah akan memberikan pemberian yang membuat engkau ridha. Ketika Nabi ditanya tentang janji Allah yang pasti akan dipenuhi oleh Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Apa yang bikin Rasulullah ridho dari pemberian Allah yang akan Allah berikan? Yang bikin Rasulullah ridho, apa yang membuat Rasulullah ridho? Beliau mengatakan, aku tidak ridho sementara satu saja dari umatku yang masuk ke dalam neraka, dalam adab Allah, dalam kehinaan. Aku tidak ridho, aku ingin semua umatku masuk ke dalam surga. Jadi ulama bilang ayat yang paling penuh harapan di dalam Al-Quran. Makanya hadirin hadirat sekalian, kita beramal dengan sebaik-baiknya amal. Kita beribadah dan taat kepada Allah dengan sebaik-baik yang bisa kita lakukan. Tapi satu hal yang mesti kita ketahui, bahwa semua itu sebenarnya bukan andalan kita. Andalan kita kelak di hadapan Allah adalah wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika manusia sedang sibuk mengumpulkan hujah-hujah mereka, mengumpulkan bukti ketaatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekelompok dari umatnya Nabi Muhammad SAW, semoga kita termasuk golongan mereka. Mereka sibuk mengandalkan Nabi Muhammad SAW, dan itu sebaik-baiknya andalan sudah. Tidak mengandalkan amal ibadahnya, tidak mengandalkan ketaatannya, sedekahnya, sholat dan lain sebagainya. Yang diandalkan adalah wajahnya Nabi Muhammad. Tadi juga disebutkan dalam qasidah sebelum mahalul qiyam. Apa katanya? Wajhukal maimun hujjatuna. Wajhukal maimun hujjatuna.
wajahmu yang mulia, yang elok rupawan, yang tampan, yang bercahaya. Hujjatuna adalah hujjah kami, bukti kami di hadapan Allah, andalan kami di hadapan Allah. Yauma ta'tin nas bil hujjati. Ketika manusia sibuk mengumpulkan hujjah-hujjah mereka, mencari andalan-andalan mereka untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir hadirin, kita punya Nabi Muhammad. Allah, kita punya Nabi Muhammad. Hanya beliau yang diizinkan bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini sibuklah kita mencari dan juga memperhatikan diri kita, hati kita, sejauh apa kedekatan kita, hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW, agar kelak di akhirat wajah beliau kita bisa jadikan andalan kita. Gak semua orang bisa mengandalkan wajahnya Nabi Muhammad nanti, sosoknya Nabi Muhammad nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disidang di hadapan Allah, dia cuma bilang, ya Rabb, saya umatnya Nabi Muhammad. Saya umatnya Nabi Muhammad, ya Rabb. Tidak semua orang bisa bicara begitu, kecuali dia punya hubungan dengan Nabi-Nya, dia punya hubungan dengan Rasulnya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Jalin hubungan yang kuat di dunia ini sebelum di akhirat nanti dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan memperbanyak selawat kepadanya, dengan memupuk rasa rindu kepadanya dan kecintaan kepadanya, mahabbah kepadanya. Tentunya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, syariatnya, ajarannya, tegakkan sunnahnya dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, tegakkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Begitu. Ada siwak, besok jadi hujah kita di hadapan Nabi Muhammad, bahwa kita seorang umat yang menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad, walaupun cuma seperti siwak ini. Saya suka naruh siwak di kantong saya, kelihatan orang. Mungkin dipandang gak enak, gak elok, tapi saya bangga karena ini sunnahnya Nabi Muhammad. Jalin hubungan kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Karena demi Allah tidak ada orang yang lebih mencintai kita dari Nabi kita Muhammad SAW. Hingga dikatakan oleh ulama, wa huwa yuhibbuka akthar min hubbika li nafsika. Dan dia mencintai kamu lebih daripada dirimu mencintai dirimu sendiri. Kamu mencintai dirimu sendiri. Dia Rasulullah SAW lebih cinta kepada kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad? Sekali lagi saya minta tolong cari tahu dalam diri kita bagaimana hubungan kita dengan Nabi kita. Bagaimana kita dengan syariat beliau, dengan dakwah beliau. Apakah kita punya saham, punya bagian daripada membantu dakwahnya Nabi Muhammad, walaupun dengan bantuan jenis apapun, ya, dalam bentuk apapun, walaupun sekecil-kecilnya. Tapi kita punya bagian keikutsertaan dalam membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Ambil contoh, yang ambil kamera gambar ini disebarkan di media sosial, punya bagian dalam menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan kehadiran kita juga punya bagian itu. Lalu kita di rumah kita, di dalam keluarga kita, atau ketika orang-orang, ya, para guru sibuk mereka berdakwah, kita memikirkan mereka, memikirkan bagaimana bisa membantu mereka dengan kemampuan kita. Saya bisa bantu dengan tenaga saya bisa bawa mobil, kapan saja
guru minta antar kemanapun saya akan antar. Kita punya saham dalam dakwahnya Nabi Muhammad. Atau saya punya harta, guru saya sibuk berdakwah, dia lupa mikirin dunia, mikirin anak istrinya karena sibuk berdakwah. Kalau enggak dia terpecah konsentrasinya. Saya punya harta, ya, saya punya uang, saya bantu. Saya akan bantu orang-orang, guru-guru, para guru dalam kehidupan mereka. Itu bantuan kita punya saham dalam dakwahnya Nabi Muhammad. Atau sekedar membantu terselenggaranya pengajian acara ini, nggak punya apa-apa, cuma tenaga doang, sama antum punya saham dalam dakwahnya Nabi Muhammad. Makin banyak saham kita dalam dakwahnya Nabi Muhammad, makin dekat kedudukan kita dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Begitu. Dia lebih cinta kita daripada diri kita mencintai diri kita sendiri. Sehingga diriwayatkan ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, datang malaikat Israel, malaikat maut. Israel mengatakan, Innallaha ya'muruni an uti'a kulla amrik. Sesungguhnya Allah perintahkan kepadaku untuk mentaati semua perintahmu. Kalau kau perintahkan aku begitu untuk mengambil ruhmu, maka aku akan ambil dengan yang paling lembut, dengan cara yang paling lembut. Tapi jika engkau perintahkan aku untuk meninggalkanmu, aku akan kembali kepada Allah. Kembali lagi. Allah bilang terserah Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Israel datang gak sendirian, dikawal sama malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad menoleh kepada malaikat Jibril, bertanya, Mali ummatik ya Jibril, bagaimana kabar umatku wahai Jibril setelah wafatku kelak, maksud beliau. Jibril tidak menjawab, kemudian dia laporan sama Allah. Datang lagi malaikat Jibril. Jibril mengatakan, Innallaha yubri ilaika salam. Sesungguhnya Allah menyampaikan salamnya kepadamu. Fa innahu mushtaqun ila liqa'ik. Sesungguhnya Allah merindukan berjumpa dengan engkau wahai Muhammad. Allah Sang Maha Pencipta rindu sama Nabi Muhammad. Kita manusia umatnya masa gak merindukan Nabi Muhammad? Gak ada yang lebih pantas dirindukan melebihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah tanamkan kerinduan kepada beliau dalam hati kita. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Ya Jibril, man li ummati ba'di. Bagaimana keadaan umatku? Siapa yang akan membantu mereka, membela mereka setelah aku, wahai Jibril? Jibril mengatakan, ya, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bashir Habibi Muhammad, kabarkan kepada kekasihku Nabi Muhammad, Anni la akhdhuluhu fi ummatihi abada. Sesungguhnya aku tidak akan kecewakan dia di dalam umatnya selama-lamanya. Wa bashir Habibi Muhammad bi annahu asra'un nasi khurujan minal ardi idza bu'ithu. Bahwa dia adalah orang yang paling cepat dibangkitkan oleh Allah ketika manusia dibangkitkan oleh Allah. Wa sayyiduhum idza jumi'u, dan beliau adalah tuan mereka, pimpinan mereka ketika manusia semuanya dikumpulkan. Wa anna jannata muharramatun ala sa'iril umami qabla ayyadkhuluha huwa wa ummatuhu. Dan bahwa surga aku haramkan buat seluruh umat sebelum dia dan umatnya masuk ke dalam surga. Sallallahu alaihi wasallam. Tersenyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kabar itu. Lalu beliau mengatakan, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Perjumpaan yang mulia, perjumpaan yang mulia. Kemudian beliau pun wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang penggiat media sosial, berdakwah di media sosial. Dia bikin
semacam kayak apa namanya pertanyaan begitu di media sosial, disebar ke orang-orang secara acak begitu ya. Dia bilang dalam media sosialnya itu, bagaimana sekiranya Rasulullah punya WhatsApp, apa yang kalian akan, dan kalian bisa ngirimkan WhatsApp pesan kepada Nabi Muhammad, apa yang akan kalian tulis untuk Nabi Muhammad? Itu macam-macam jawabannya ternyata. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, ya aku rindu kepadamu. Ada yang bilang, ya Rasulullah, aku ingin melihatmu. Macam-macam. Ada yang bilang, ya Rasulullah, saya belum dapat jodoh juga. Ya Rasulullah, saya belum punya pekerjaan. Macam-macam, manusia tergantung hajatnya. Tapi ada orang-orang yang tersesat, anak-anak muda yang belum sadar gitu ya, masih dalam kelalaian mereka, maksiat mereka. Mereka punya pesan yang luar biasa sama Rasulullah. Sekilas nampaknya seperti bercandaan, tapi sebetulnya Masya Allah dalam maknanya. Dia bilang, ya Nabi, Sherlock ya Nabi. Sekilas kayak bercanda, tapi kalau kita dalami dalam maknanya. Ya Nabi, Sherlock. Apa sih orang kalau minta Sherlock mau ngapain sih? Mau ketemuan ya. Mereka mau ketemu tapi tersesat jalan, nggak tahu jalannya mau kemana, makanya minta Sherlock. Dalam maknanya itu, walaupun kelihatan seperti orang bercanda, tapi dalam maknanya hadirin. Sherlock ya Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah menjawab dalam Al-Quran, ternyata sudah ada jawabannya untuk yang minta Sherlock. Katakan, jika kalian mencintai Allah, ingin sampai kepada keridhaan Allah, ingin berjumpa dengan kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW, ikuti ajarannya, ikuti sunnahnya, ikuti dakwanya sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Artinya kau akan sampai kepada keridhaan Allah, kau akan sampai kepada Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad, ikuti dakwanya, bantu perjuangan dakwanya, dan juga tegakkan sunnahnya, jalankan sunnahnya. Ini ashab hadram, musyidin dan yang lain yang hadir, semuanya punya saham pagi ini dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalau kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat wajah mulianya Nabi Muhammad menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wajah yang memberikan bantuan kepada kita, syafaat kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah berikan keberkahan buat kita semua. Allah berikan taufik hidayahnya untuk kita semua. Allah kabulkan hajat-hajat kita, yang sakit di antara kita disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah meninggal dari orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek moyang kita, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggikan, dimuliakan tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, sanak famili kita semua, dan seluruh kaum muslimin bersama Nabi Muhammad SAW. Seperti berkumpul kita di saat ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, besok kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di bawah panji Nabi Muhammad, berdekatan dengan Nabi Muhammad, di mizan ma'an Nabi Muhammad, fil gabar ma'an Nabi Muhammad, fil mahsyar ma'an Nabi Muhammad, fil sirat ma'an Nabi Muhammad, fil jannah ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah harapkan kita semua, wajah kita semua, untuk bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad,
Kita mohon kepada Allah di dunia ya Rabb, di dunia qabla akhirah, di dunia sebelum akhirat ya Allah. Perlihatkan kepada kami wajah Nabi kami Muhammad dalam setiap keadaan sadar, dalam keadaan mimpi. Ya Allah, perlihatkan wajah Nabi Muhammad untuk kami hingga termuliakan mata-mata kami semua. Andai dalam dunia ini kami tidak bisa memandang wajah kekasih kami Nabi Muhammad, jangan kau haramkan di akhirat kelak untuk kami bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al ahadun minna wa la min ahlina saqiyan wa la mahrumah bi judika wa karamika ya arhamar rahimin ya ajwad al-ajwadin ya rahimal masakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bangun, kita tutup majelis ini, saya ingin mengundang sekali lagi kepada hadirin hadirat sekalian untuk hadir besok pagi pada subuh puncak perayaan Maulid, ya, pekan Maulid, majelis Ar-Raudhah yang akan dilaksanakan di rumah kediaman saya, Baitul Barakah di Jalan Cempaka Baru 9 nomor 10A dekat Masjid Al-Bilal. Insyaallah besok akan dihadiri para ulama habaib, diantaranya Habib Hamid Barakwan, Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Haddad. Beliau tinggal di Jakarta tapi kelahiran Sewun, Hadramaut. Lalu juga Al-Habib Muhammad Bagir bin Yahya, salah satu dari Dewan Guru Majelis Rasulullah, dan sudah konfirmasi kepada saya untuk bisa hadir, untuk menghadiri permintaan dia untuk bisa hadir, dan beliau akan hadir. Insya Allah besok Syekh Ridwan Al-Amri, angkatan pertama daripada alumni dari Mustafa dari Hadramaut, dan ulama yang lainnya, guru-guru yang lainnya yang akan hadir. Insya Allah mudah-mudahan menjadi berkah buat semuanya. Saya undang sekali lagi, ini undangan resminya. Mana kertasnya? Itu kertas tulisan. Ini omongan lebih fasih lagi ya, lebih mantap lagi undangannya. Insya Allah semuanya bisa hadir ya. Insya Allah adalah untuk sekedar makan-makannya aja lah, insya Allah ya. Begitu. Kebuli apa namanya? Kebuli nasi uduk, kebuli insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan dapat berkah semuanya. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tahrimna al-karama 'indaka li karimina indana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.